Apa sih arti Isra Mi'raj itu sebenarnya? Buruk ini ada sayapnya. Sayapnya ini mempercepat larinya ini. Terus si kakinya ini elastis lah. Kalau jadi bilang itu, kalau dia turun itu kaki depannya memanjang. Kalau dia naik kaki belakangnya memanjang. Di Rasul di atas buruk itu seakan-akan tidak naik turun, rata terus. Ya, kalau kita pakai spreaker ya. Iya, pakai spreaker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik Yosep. Hari ini kita ketemu lagi dengan podcast Barek Kang Yosep. Kita sekarang akan berbicara tentang dakwah Islami. Saya sekarang ada narasumber dari Cimahi, yaitu Bapak Ustadz Wawan. Assalamualaikum Pak Wawan. Semua ada Bang? Alhamdulillah. Oh, selamat itu pemendaknya kawan. Jadi hari ini saya ditemani oleh narasumber Ustadz Wawan dari Cimahi. Nanti beliau akan memberikan tema yang akan saya bicarakan sekarang untuk Barek Yosep semua adalah tentang Isra dan Mi'raj. Karena memang dari tahun ke tahun selalu kita peringati ya Pak Wan ya. Iya. Peringati ya, mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti anak-anak muda dan generasi-generasi berikutnya tetap meyakini ini memang terjadi. Betul. Bukan hanya cerita dongeng saja Pak Wan. Makanya di sini kita akan tanya-tanya sama Pak Wan. Tapi sebelumnya mungkin Pak Wan silakan diperkenalkan dulu Pak Wan. Untuk kesini bisa, kesana bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil jiddi wal fadl. Selamat bertemu Baraya Kang Yosep. Perkenalkan, nama saya Wawan Hidayat. Wawan Hidayat ya? Wawan Hidayat. Satunya hanya Pak Wawan aja. Kita udah berkawan lama tapi saya nyatanya Ustadz Wawan gitu. Kebetulan saya di Cimahi ya suka mengisi lah, kita urusan lokal Pak ya. Ustadz kampung kata orang sini tuh. Kata anak muda tuh Ustadz kampung katanya. Kalau orang lain kan Ustadz kondang Pak. Iya, Ustadz kondang. Ustadz kandang Pak. Ustadz kandang. Tapi kualitasnya jangan diragukan karena semua kan melalui tahapan-tahapan belajar ya Pak Wawan. Kita hanya penyampai di salah Penyampai, saja, ya. Walaupun di batas manapun. Iya. Di sini mungkin tentang Isra Mi'raj Pak ya, Iya. kita jelaskan. Yang pertama mungkin pengertian dulu daripada Ya, itu Isra Mi'raj. kadang-kadang kan ya namanya sekarang itu kan anak muda terutama ya. Iya. Dengan akidah, terutama akidah Islam itu kan banyaklah campuran-campuran macam-macamnya ya. Sehingga paham kan? Ya paham juga banyak. Makanya kita kali ini kita akan ngomong tentang Isra Mi'raj. Ustadz Wawan, yang pertama ingin saya tanya, apa sih arti Isra Mi'raj itu sebenarnya? Jadi Isra wal Mi'raj itu kalau boleh dibilang kata yang majemuk Pak. Ya. Isra dan Mi'raj. Dua berarti. Dua itu. Ya. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj sendiri itu peristiwanya beda tempat. Beda tempat ya. Kalau Isra itu kan di bumi. Kalau Ya. Mi'raj itu ke langit. Ke langit. Gitu kan. Ya. Nah, terus dari arti kata juga Isra itu beda dengan Mi'raj. Ya. Kalau Isra diambil dari kata asra yusri isro'an. Asra itu memperjalankan. Ya. Itu Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ini tuh sebetulnya bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa Rasul itu bukan Rasul yang berjalan, Iya. tapi Rasul diperjalankan Diperjalankan oleh ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ini juga untuk
Logis Pak, secara Iya. logis. Ini tuh logis. Logisnya bagaimana? Begini Pak, misalkan sekarang kita jam 12 misalkan. Kita mau nunggu jam 12 malam itu perlu berapa lama? 24 jam. 12 jam. 12 jam. 12 jam misalkan. Bagaimana caranya supaya lebih cepat dari 12 jam? Pak? Kan ambil jamnya Pak, diputar sendiri. Itu paling berapa detik Pak? Iya. Nah, kalau Rasul ingin berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, zaman Rasul kan belum ada pesawat, Pak. Iya. Itu perlu sebulan. Naik unta. Naik unta, Bukan jalan kaki, naik unta itu. naik unta itu. Balik Iya. lagi sebulan lagi. 2 bulan bulan berarti. itu. Iya. Ini nggak semalam juga enggak. Iya. Tapi logisnya kan Allah yang memperjalankan. Iya. Bahkan Allah itu memperjalankannya itu dengan segala fasilitas. Toh yang namanya waktu, yang namanya ruang itu milik Allah. Iya. Gitu. Nah, terus yang kedua, Mi'raj itu bisa berarti alat naik atau peristiwa naik. Iya. Peristiwa naiknya Rasul. Jadi sudah jelas beda Pak. Dalam hal Jalan dengan naik ya. Iya, jalan itu kalau boleh dibilang tuh ini horizontal, Pak, ya. Iya. Kalau Isra itu kalau Mi'raj itu. vertikal, Iya. ke atas seperti itu. Itu pengertian dasarnya. Iya. Terus secara logisnya. Jadi artinya Isra itu perjalanan Nabi dari diperjalankannya Nabi ya Rasulullah dari Mekah Mekah ke Madinah, bukan ke Palestina, ya. Masjid Aqsa ya. Masjid Aqsa, ya. Nah, itu yang Isra. Iya. Miraj ini Dari Masjid Aqsa Aqsa ke langit 1, 2, 3 sampai 7. Sidratul Muntaha Sidratul sampai ke Muntaha Arsy. sampai ke Arsy. Arsy. Itu baru ini Mi'raj. Itu Sebetulnya Mi'raj. lebih panjang perjalanan Mi'raj Pak, daripada Isra. Iya. Isra mah paling berjarak berapa ribu Kilometer. kilometer kan. Kalau Mi'raj itu berapa juta, entah juta Pesawat entah miliar cahaya. miliar. Cahaya berapa ribu kali cahaya Iya. beliau ke sana kan. Gitu. Jadi gini Pak Ustadz, saya pernah dengar bahwa saat itu bersamaan dengan Mi'raj, Isra Mi'raj itu bersamaan dengan tahun kedukaannya Nabi Rasulullah. Iya. Apa itu artinya? Begini, ada dalam Sirah Nabawiyah itu istilah Amul Husni. Amul Husni itu tahun duka cita. Tahun duka cita. Apa itu artinya? Tahun duka cita itu tahun di mana Rasulullah mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan bagi beliau. Beliau ditinggal wafat oleh 2 orang yang mencintai dan yang dicintai oleh beliau. Satu pamannya Abu Thalib. Sebetulnya bukan paman Pak ya, tepatnya itu uak. Wah, iya. Uak. Karena kan bapaknya Rasul Abdullah itu kan putra bungsu Abu Iya. Thalib. Itu Abu Thalib itu. Itu berarti kakaknya Kakaknya Abdullah gitu kan. kayak Abdullah ya, Terus satu lagi Siti Khadijah, istrinya. istri beliau yang memperjuangkan beliau sekian tahun dalam mendidikan Islam, gitu. Disebut dengan Amul Husni tahun duka cita. Karena begini Pak, kita kan dulu zaman Rasul itu belum ada yang namanya tahun Hijriah. Iya. Tahun Hijriah. Semua masih pakai tahun Tahun gajah. Tahun gajah gitu kan. Tahun duka cita itu ya. Kalau bulan Muharram, Safar itu sudah berlaku. Udah berjalan waktu itu ya. Berlaku waktu itu. Cuma kalau tahun itu nggak ada tahun 1, tahun 2, nggak ada. Jadi mereka menamakan tahun itu dengan sesuatu peristiwa Besar yang ada di pada situ. tahun itu. Iya, iya. Ketika Rasul lahir itu ada suatu peristiwa di mana Abraha, raja Ethiopia Iya. dulu itu Nyerang ke Mekah. Mekah gitu kan. Nah, Pakai gajah gede-gede. sebetulnya pasukannya itu kan pasukan berkuda Pak, Iya. ya. Terus pasukan yang jalan kaki, cuma Ada Abraha gajah, naik gajah. naik gajah, Iya. beberapa gajah gitu. Iya. Bahkan keunikannya pada dulu itu ketika gajah tersebut menuju Mekah, dia berhenti di batas kota Mekah. Tapi pas mau disuruh pulang, lari dia seperti itu. Makanya disebut Amul Husni kalau pas Rasul ditinggal wafat oleh kedua Iya. orang yang cintai. Jadi itu ya. Jadi pada saat Rasulullah tahun itu ditinggal oleh 2 orang terkasihnya, Betul. Allah memberikan hadiah lah ya. Hadiah ya. Untuk kemudian Allah ya. Zaman sekarang kan sebutnya healing Pak. Healing gitu. Iya. Diberikan healing untuk naik ke langit sana ya. Nah, wisatanya luar biasa Pak. Kalau zaman sekarang kan wisata paling kemana Pak? Puncak. Iya, Atau ini lewat wisatanya ke pusat. langit. Gitu. Nah terus Ustadz, pada saat beliau mau berangkat
Isra itu naik apa itu waktu itu? Kan belum ada pesawat tuh. Para ulama menyepakati bahwa kendaraan yang dipakai oleh Rasul itu Isra, Pak ya. Iya. Karena beda, Pak. Kendaraan yang dipakai Isra sama Mi'raj itu beda. Iya, lain. Kalau ketika Isra itu pakai buruk namanya. Buruk. Dan kalau kita lihat dari bahasa, buruk itu kan dari kata barkun. Barkun itu kilat, Pak. Berarti buruk itu semacam, kalau kilat kan cahaya gitu ya. Iya. Terus buruk itu berarti semacam bangsa cahaya gitu kan. Gitu. Nah, terus ada yang nanya kayak gimana? Karena kadang-kadang pun tentang kadang-kadang ada lukisan yang seperti menggambarkan buruk, padahal itu menghina Rasul. Iya. Bentuknya kuda tapi Iya. pas kepalanya itu kepala perempuan gitu kan. Iya. Nah, itu yang jangan sampai ada foto kayak gitu lah, Iya. itu menghina Rasul. Jadi buruk itu kendaraan Rasul yang besarnya lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada bigol. Keldai. Bukan. Bigol tuh apa tuh? Bigol itu blasteran antara kuda sama keldai. Oh. Jadi kalau kuda sama keldai dikawinkan, Jadi lahirlah bigol. Oh, Jadi kalau kita urutkan, yang paling besar itu kuda, terus buruk, bigol, bigol baru keldai. keldai. Cuma uniknya kalau buruk ini ada sayapnya. Iya. Sayapnya ini mempercepat larinya ini. Terus si kakinya ini elastis lah. Kalau tadi bilang itu, kalau dia turun itu kaki depannya memanjang. Kalau dia naik kaki belakangnya memanjang. memanjang. Di Rasul di atas buruk itu seakan-akan tidak naik turun, rata aja Rata kayak terus. gitu. Ya, kalau kita pakai breaker ya. Iya, pakai striker ya. Nah, jadi itulah buruk itu kan suatu binatang mungkin ya. Iya. Kalau diriwayatkan seperti itu, Iya. kayak di bawah kuda, besarnya di atas bigol, artinya ditafsirkan oleh para ahli tafsir itu semacam binatang lah ya, yang ada di surga mungkin Yang ya. surga, iya. Ya, ada surga Dan ya. bukan cuma satu, Pak. Jutaan ya. Kita nggak tahu berapa di surga itu ya. Iya. Satu-satunya kendaraan di surga itu adalah Itu buruk itu. buruk gitu kan. Iya. Nggak ada Toyota kan. Mudah-mudahan kita ketemu nanti. Amin. Kita naik buruk nanti. Nah, terus pada saat dari Mekah ke Isra itu ke mana? Masih jelas. Ke Masjid Al-Aqsa itu satu kali perjalanan atau berhenti itu Pak Ustaz? Nah, di sini Rasulullah SAW kan berangkat naik buruk didampingi Jibril. Jibril sebelah kanan, Mikael sebelah kiri berangkat. Itu Rasul itu tidak langsung sampai di Masjid Al-Aqsa, Aqsa ya. tapi belum nampak tilas, Pak. Nama tilas dulu. Nampak tilas dulu. Di 4 rest area, Pak. Di rest area. Kalau zaman Ada rest area ya? Rest area. Rasa yang pertama tuh di mana ya? Ya, kayak yang pertama beliau itu sampai di satu tempat perkampungan. Kayak yang kata Jibril, ya Muhammad turunlah, sholat di sini. Beres sholat kata Sholat berapa rakaat itu? 2 rakaat. 2 rakaat ya, sunat ya. Kata Jibril, ya Muhammad tahu nggak engkau barusan sholat itu? Tidak tahu. Itulah Yathrib, dan kau nanti akan hijrah. Hijrah ke Madinah. Nah, itulah awal mula ya, Madinah. Madinah itu namanya Yathrib. Yathrib. Ya. Jadi Yathrib itu satu daerah yang penghasil kurma terbaik di dunia. Itu makanya Rasul hijrah ke sana. Dulu namanya Yathrib, Pak. Ya. Rasul hijrah, terus setelah hijrah itu dibikin tatanan negara, tatanan sosial, sehingga dirubah namanya menjadi Madinatul Rasulillah. Asalnya itu kan Madinah Rasulillah ya. karena kepanjangan Jadi Rasulillah Madinah ya. dipotong gitu. Jadi Madinah. Madinah. Jadi kalau kita sebut kota Madinah, kota karena Iya. Madinah juga artinya kota. Kota ya. Ya. Nah, padahal kota Rasulullah ya. Rasulullah. Itu yang pertama, Pak. Rest area pertama ya. Yang pertama, yang kedua di mana tuh? Yang kedua itu di Madian. Madian. Di Madian. Jadi beliau disuruh turun lagi oleh Jibril, sholat di sana. Setelah ditanya, itu adalah Madian. Kebetulan Rasul itu sholat di bawah pohon yang besar. Ya. Kata Jibril, itu pohon di mana Nabi Musa pernah beristirahat di sana ketika kabur dari kejaran Firaun. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Ketiganya? beliau di Tursina. Tursina. Tursina itu Bukit Tursina ya. Bukit Tursina. Bukit Tur Tursina. itu
Bukit Pak, Tur itu. Oh, Tur tuh bukit. Jadi bukit-bukit. Jadi kata gunung. Makanya ada kan Pak di surat Atin, Iya. Watini, Wazaituni, Waturi Sinina, Iya. dan Tur Sina. Tur itu bukit, Sinai itu Sinai. Sinai. Jadi Bukit Sinai. Oh, Bukit Sinai. Bukit Sinai, kalau ya. dibahasakan itu Bukit Sinai gitu kan, Tur Sinai. Nah Rasul Yang sekarang di Israel ya? posisinya itu bukan di Israel Pak. Saya lupa lagi posisinya di sebelah mana itu. Iya. Cuma masih di sekitar Timur Tengah gitu. Iya. Nah, jadi nanti mungkin di pertemuan berikutnya yang bisa Kita cari-cari ya. Nah, jadi apa namanya? Kenapa Rasul berhenti di sana? Di sanalah tempat Nabi Musa menerima Berbicara dengan Allah langsung ya. Wakala Allah Musa 45 kan? Iya. Jadi Allah berkomunikasi Dengan Nabi Musa. Tapi tanda kutip ya, Iya. komunikasi Allah dengan Nabi Musa itu tanpa suara, tanpa kata gitu kan. Tapi Nabi Musa merasakan betapa nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Iya. Tadi Di Bukit Tur Sinai itu. itu ayat Tiga. ketiga. Nah, yang Yang keempat keempat, di Baitul Lahmi atau kita nyebutnya Bethlehem. Bethlehem sekarang. Bethlehem. Jadi Israel juga itu. Ya, Israel. Nah, Bethlehem ini merupakan tempat lahirnya Nabi Isa. Nabi Nabi Isa ya. alaihissalam yang oleh saudara kita yang Muslim disebut dengan Yesus Kristus. Gitu Iya. ya. Itu kalau menurut versi umat Islam itu adalah Bethlehem. Itu Nabi Isa terlahir di sana. Lahirnya Nabi Isa. Itu rest area yang keempat gitu Pak. Iya. Barulah beliau sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Terus di Masjidil Aqsa itu saya pernah baca itu atau dengar lah dari ustadz-ustadz itu bahwa Nabi itu di situ memimpin sholat gitu. Iya. Siapa aja yang dipimpin itu di situ? Jadi saya ambil dari keterangan dari kitab Mi'raj Bainama ya, Syekh Ad-Darbir. Jadi dia menjelaskan bahwa ketika Rasul datang ke Masjidil Aqsa itu sudah penuh dengan orang. Iya. Yang mungkin yang melihat mungkin hanya Rasul saja. Rasul aja ya. Itu semua para nabi yang pernah Allah turunkan. Ada di situ semua. Bahkan di belakangnya itu para malaikat langit yang turun. Yang turun ikut makmum gitu. Di sana itu semua menunggu Pak, karena mau sholat ada iman. Iya. Ditariklah Rasulullah oleh Jibril untuk memimpin sholat tersebut. Ketika dijelaskan itu adalah para nabi semua yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah Pak kita melihat bahwa betapa mulianya Nabi kita ya. betapa hebatnya Nabi kita memimpin seluruh para nabi. Terbukti Sayyidul Anbiya wa Mursalin itu tuannya para nabi dan para rasul. Tuannya para nabi ya. penghulunya para nabi dan para rasul. Ya, Bareng Yosef. Jadi itu kita bicara tentang Isra dulu, karena Isra itu dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Ustadz Wawan. Kita rehat dulu. Kita lanjutkan nanti Mi'rajnya.